Bicara soal kerja keras, saya tahu ada banyak buku yang menceritakan soal Anda, Pak Dahlan Iskan, soal bagaimana susahnya hidup Anda ketika itu. Boleh saya tahu seberapa susah sih dulu Dahlan Iskan? Kenapa tetap bisa berjaya sampai seperti sekarang? Saya kira salah satunya adalah ada unsur sakit hati. Saya kira sakit hati itu penting dalam memperoleh kemajuan. Jadi jangan abaikan sakit hati. Apakah sakit hati kepada kakak, apakah sakit hati kepada saudara, apakah sakit hati kepada kelompok lain, apakah sakit hati kepada apapun. Saya kira itu faktor penting juga untuk memperoleh kemajuan. Dan karena dari situ akan muncul persaingan. Nah, tentu saya sakit hati kepada beberapa pihak. Salah satunya adalah ketika saya mulai mengelola Jawa Pos itu miskin sekali, koran yang sangat kecil dan orang tidak tahu di mana alamatnya. Kemudian orang mengatakan, oh itu ya Pak ya, yang di depan Bang Karman itu ya, begitu. Sehingga Bang Karman kan nggak pernah ada yang dengar kan? Bayangkan Bang Karman tidak terdengar namanya pun orang masih tahu. Dan Jawa Pos tidak tahu, sehingga orang harus bilang, oh itu alamatnya di depan Bang Karman. Berarti Bang Karman yang tidak terkenal itu masih lebih terkenal dari Jawa Pos. Jadi itu sakit hati Anda? Sakit hati, dan saya pengen orang ganti bertanya di mana Bang Karman, di depannya Jawa Pos. Oke. Tapi akhirnya dendam itu tidak kesampaian karena ketika Jawa Pos sudah mulai maju, Bang Karman itu mati. Jadi dendamnya tidak kesampaian. Tapi kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa On Stage Jonesia, ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya. Nah, ini dia. Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit hati dituntaskan. Boleh dibuka, Pak? Boleh dibuka. Dibuka, Pak, ditunjukkan. Wah, ini surprise ini. Surprise, Pak. Oh. Nah, ini Pak. Pak Dahlan lihat, Pak. Jadi ini PT Bang Karman. Ya. Pak Dahlan memompa Jawa Pos begitu besar sehingga PT Bang Karmannya jadi lebih kecil, Pak, sekarang. Untuk Pak Dahlan Iskan. Kerja keras. Jadi sakit hati menjadi kunci. Kalau kunci Faisal Basri apa? Apakah harus sakit hati, harus punya tujuan tertentu, harus ngotot makanya berhasil? Itu kuncinya? Ya, kalau saya dulu cita-citanya ingin jadi diplomat. Karena kakek saya diplomat, om-om saya banyak diplomat gitu. Anak sekali keluar negeri bajunya necis-necis. Dan saya hampir tidak pernah beli baju karena baju itu turunan dari om-om saya yang kalau diplomat kan bajunya keren-keren. Lusuh sedikit, saya lah yang memakainya. Jadi saya dulu kurus, tapi pakai baju kedombrang, karena om saya besar. Ya, tapi akhirnya hidup kan beda ya, realitasnya beda. Yang tidak direncanakan justru yang menjadi menjadi kenyataan hidup saya sekarang. Dan itu saya syukuri. Bicara soal tadi kerja keras, dan saya tahu semuanya mementingkan pendidikan. Ibu Susi tadi di awal bilang menjadi kontroversi karena jadi menteri tetapi hanya bermodalkan ijazah SMP. Iya. Tapi setiap kali saya dengar ibu bicara, yang ibu tekankan selalu soal pendidikan. Jadi tampak seperti ada kontradiksi. Tidak tamat SMA tetapi minta orang pendidikan setinggi mungkin. Saya percaya pendidikan sekolah itu baik, Bu. Bahwa saya memutuskan untuk keluar waktu itu adalah lebih karena saya berpikir saya yang tidak suitable for the school. Tapi untuk adik-adik saya rasa itu adalah hal yang baik, karena saya mau tanya, kalau saya ngelamar ke Metro TV dengan ijazah saya SMP, jadi apa di Metro TV? Nggak jadi apa-apa, Bu. At least SMA kan? Ya, at least SMA. Jadi memang sekolah harus, mau tidak mau. Kalau tidak ya, Anda harus bekerja seperti saya misalnya. Contoh, naik truk tiap hari, mukulin es, bikin kue, semua. Ibu harus kerja keras. Many things, ya. Dan berani. Nah, persoalannya kadang-kadang kan di kultur norma kita itu kan tidak semua bisa. Nah, kalau tidak kan repot. Nah, saya pikir sekolah baik
Dan pendidikan di rumah juga sangat baik. Hanya saya memang waktu itu bapak orang tua banyak memberi saya buku-buku untuk dibaca, dan saya boleh baca buku apa saja. Jadi saya waktu dulu muda tertarik sama filosofi, sama sedikit politik, bikin kaos golput segala tahun 82, Pak. Ada yang bilang karena itu ibu dikeluarkan dari sekolah karena ikut golput, bukan? Enggak. Karena keinginan sendiri waktu Dipanggil itu. sama Laksus ke Ciamis lagi. Oh ya? Jadi naikkan truk terbuka ke Tasik, ke Ciamis ya. Diinterogasi kenapa muda mimpi mau merubah dunia kan. Dan sekarang sudah kok merubah dunia. Setidaknya berusaha merubah Indonesia. Jadi ibu mau katakan, tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting. Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder, Bu. Paling enggak 3 kali ya lebih keras. Kalau Anda tidak